Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini saya ingin membahas lagi lanjutan masalah Manchester City melawan IPL ya. Dan nanti di belakang juga mungkin kita akan membahas bagaimana efeknya ini kepada Arsenal gitu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau mungkin suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya di pembahasan yang pertama. Ini bagaimana kita bisa sampai di masalah ini gitu ya. Ya, dimulai sebenarnya ini kita lihat ke belakang ini ya, di Februari 2020, di mana Badan Pengawas Keuangan Klub dari UEFA ya ini menemukan bahwa City ini sudah melanggar aturan FFP ya. Salah satunya itu adalah dengan penggelembungan nilai sponsor ya. Ini juga berhubungan nih ya dengan apa yang terjadi saat ini ya. Jadi ini dari UEFA sendiri sudah menemukan bahwa City ini ada melanggar aturan FFP, salah satunya ini dengan penggelembungan nilai sponsor. Jadi antara 2012 sampai 2016 ya, ini pelanggarannya yang terjadi, dan mereka menghukum City ini dengan larangan 2 tahun untuk ikut semua kompetisi Eropa. Jadi untuk Champions League, Europa League, dan Conference League ya, itu sebenarnya sempat di ban gitu ya, dilarang Manchester City untuk ikut, dan ditambah dengan denda 30 juta euro ya. Namun keputusan itu lalu dibatalkan oleh CAS. Jadi CAS ini adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga ya. Jadi Pengadilan Arbitrase Olahraga ini membatalkan keputusan tersebut, dan dendanya diubah menjadi 10 juta euro. Jadi hukuman larangan bertandingnya itu dihilangkan, dan dendanya dikurangi dari 30 menjadi 10 juta. Tapi ya, catatannya di sini adalah Manchester City bukan dianggap tidak bersalah gitu ya, hanya hukumannya yang dikurangi ya. Jadi tolong dibedakan antara dinyatakan tidak bersalah dengan ini hukumannya dikurangi. Jadi sebenarnya bahwa dari CAS sendiri juga melihat bahwa ini ada pelanggaran ya, tapi bahwa hukumannya terlalu berat, jadi dikurangi menjadi hanya denda 10 juta euro. Nah di sini ya, jadi teman-teman harus lihat. Dan sejak saat itu pengawasan terhadap keuangan Manchester City ini bukannya berkurang, tapi justru malah semakin ketat. Lalu terjadilah ini di Februari 2023 kemarin, Manchester City dituntut oleh IPL ini dengan 115 pelanggaran FFP yang dimulai sejak tahun 2000 sampai dengan 2018 ya. Ini 115 pelanggaran yang ada dalam 5 kategori yang berbeda ya, dan salah satunya tadi juga termasuk adalah penggelembungan dana sponsor gitu ya, dan juga pembayaran kepada pemain dan manajer ini melalui pihak ketiga gitu ya. Nah ini jadi pelanggaran yang dianggap sebenarnya cukup berat gitu kan. Dan ini waktu itu sebenarnya sih orang kebanyakan santai-santai ya, nggak terlalu merasa bahwa ini Manchester City bakal kena hukuman atau gimana gitu. Jadi orang pada ini paling cuman satu hal yang nggak akan kemana-mana lah tuntutan ini. Lalu ya kita lihat di akhir musim kemarin ya, jadi ini kita ngomong di akhir tahun 2023 dan di awal 2024 ini. Jadi di akhir musim 2023-2024 Everton itu kena hukuman pengurangan poin sebesar 10 poin karena pelanggaran aturan PSR. Jadi PSR ini adalah versi FFP dari IPL gitu ya. Dan mulai saat itu semua orang mulai ngerasa bahwa wow, ini jangan-jangan pelanggaran 115 yang Manchester City ini, wah
dampaknya bakal bisa besar. Ini bahwa Everton yang pelanggarannya hanya kecil, bukan kecil lah ya, tapi bahwa memang ada pelanggaran yang nilainya nggak terlalu seberapa gitu ya. Kalau saya nggak salah inget tuh sekitar 10 juta pound sterlingan lah kalau nggak salah itu yang mereka langgar gitu ya. Ini bisa mendapat pengurangan 10 poin. Mulai saat itu semua orang mulai membicarakan bahwa kasus Manchester City ini nggak main-main gitu, bahwa ini mungkin efeknya akan jauh lebih besar gitu ya dibandingkan pengurangan 10 poin. Karena apa? Ini yang dilanggar 1 poin kena pengurangan yang dilanggar ini 1 aturan ya. Jadi hanya satu poin aturan yang dilanggar itu kenanya pengurangan 10 poin di tabel IPL, apalagi ini Manchester City yang 115 dengan kategori yang sebenarnya lebih parah gitu ya. Nah, mulai saat itu semua mulai panik gitu. Nah, ya sekarang kita masuk ya yang terjadi nih. Apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Ya, untuk saat ini kita lihat ini memang ya ada lanjutan lagi ya. Jadi untuk jadwal pengadilan yang 115 pelanggaran FFP Manchester City ini sudah dijadwalkan jadi di November besok ya, November 2024 besok sudah dijadwalkan. Tapi sebelum ke sana ya, Manchester City ini menuntut IPL ini untuk aturan yang namanya aturan APT ya. APT ini adalah Associated Party Trade. Jadi intinya adalah bahwa kalau sampai ada kesepakatan finansial antara satu badan dengan satu klub yang dimana pemilik badan ini dan klub ini pemiliknya sama atau berhubungan ya, itu akan dinilai oleh satu pihak satu pihak yang independen yang untuk menilai apakah kesepakatan finansial antara kedua badan ini, antara klub dan si badan luar ini, kesepakatan finansialnya itu apakah sesuai dengan nilai pasar. Dimana kalau sampai ditemukan bahwa itu tidak sesuai dengan nilai pasar, maka IPL berhak untuk menolak kesepakatan ekonomi ini, kesepakatan ya finansial ini gitu. Nah, ini yang dituntut oleh dituntut oleh Manchester City kepada IPL, dan ini adalah tuntutan yang berbeda dengan masalah yang 115, dan ini akan dimulai kalau nggak salah minggu depan ya. Ini untuk hearingnya, jadi untuk mendengarkan masalah tuntutannya ini akan dimulai minggu depan, dan ini akan akan berlangsung selama kira-kira 2 minggu gitu. Nah, apa yang dituntut oleh Manchester City saat ini adalah bahwa aturan APT ini tadi ya, ini melanggar keadilan dalam berkompetisi ya. Mereka menganggap bahwa badan di luar klub mau kasih sponsor ini benar-benar terserah dari badan tersebut. Badan ini mau menilai nilai yang setara dengan untuk mereka bersponsor itu ya terserah badan ini. Tapi ya kita lihat juga kan bahwa kita punya aturan PSR dan FFP, di mana dalam PSR dan FFP ini itu sudah ada aturan yang menyebutkan bahwa dana yang disuntik oleh pemilik itu ada batasnya. Nggak bisa dana dari seorang pemilik ini disuntikan secara bebas gitu ya, karena kalau itu terjadi ya kita nggak akan ada kompetisi lagi sebenarnya. Yang akan terjadi adalah hanya klub dengan pemilik yang terkaya itu yang akan menang gitu. Dan kalau bahwa aturan APT ini lalu dihilangkan gitu kan, kalau sesuai dengan keinginan Manchester City aturan APT ini dihilangkan, ya ini kan sama aja berarti bahwa pemilik bisa nyuntik dana seenak jidatnya dia. Ya, pemilik bisa suntik dana semau dia. Ya, ngapain kalau gitu kita punya aturan FFP ya. Jadi kalau bahwa aturan APT ini dihilangkan, sebenarnya sama aja kita nggak punya aturan FFP seperti itu. Dan
ini yang dituntut oleh Manchester City, bahwa aturan ini melanggar keadilan dalam berkompetisi gitu. Ya sebenarnya kalau buat saya ini juga berarti Manchester City mengakui bahwa klub mereka itu kalau tanpa sponsor dari Etihad yang notabene pemiliknya ini juga Sheikh Mansur, ya bahwa mereka ini nggak bakal bisa dapat sponsor yang nilainya segitu. Berarti bahwa memang benar yang diberikan sponsor yang diberikan oleh Etihad ini memang dananya nilainya digelembungkan. Jadi sebenarnya dari sini aja kita sudah tahu bahwa dana yang disuntikan oleh dibayarkan, dana sponsor yang dibayarkan oleh Etihad ini itu nilainya adalah digelembungkan, karena dengan dia menuntut IPL dengan aturan APT ini, ya itu sudah mengakui. Ya, berarti kan bahwa Manchester City kalau dari sponsor yang di luar Etihad, mereka mengakui bahwa mereka nggak bakal bisa dapat dana sponsor yang sama nilainya gitu. Jadi bahwa dana sponsor yang didapat dari Etihad ini nilainya sudah pasti itu digelembungkan. Berbeda dengan contoh kita ngomong Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, ya. Anggaplah kita saat ini Arsenal menghilangkan sponsor dari siapa? Dari Emirates, gitu kan? Saya yakin akan ada badan-badan lain yang ingin memberikan sponsor kepada Arsenal, yaitu dengan nilai yang sama, gitu kan? Atau bahkan lebih besar. Kita lihat juga Manchester United, walaupun dengan kondisi mereka gitu ya, mereka memotong Nike gitu kan, dapat sponsor dari Adidas lebih besar lagi gitu. Kenapa? Karena memang punya dasar keuangan, punya dasar fanbase yang kuat. Jadi ya ini tentu mereka sponsornya nilai yang diberikan itu benar-benar sesuai nilai pasar, seperti itu ya. Jadi nilai pasar untuk klub seperti Arsenal, Manchester United, Liverpool, nilai pasarnya memang sudah tinggi. Kenapa? Karena memang punya fanbase yang besar, seperti itu. Manchester City itu tidak punya, sehingga nilai sponsor mereka ini ya tentu kecil sekali kalau tidak ada Etihad gitu ya. Nah, masalah APT ini juga gitu kan, mereka untuk hal lain yang mereka tuntut bahwa aturan APT ini karena adanya apa yang mereka sebut sebagai tirani mayoritas. Kenapa? Karena aturan-aturan dalam IPL itu untuk diimplementasikan itu harus ada harus ada kesepakatan voting bahwa 2/3 dari member IPL, jadi dari 20 klub IPL ya, itu 2/3-nya itu harus setuju dengan aturan yang akan diberlakukan. Jadi Manchester City yang untuk aturan APT ini mereka menolak, mereka merasa bahwa harusnya aturan APT ini tidak berjalan kalau mereka nggak mau gitu ya. Jadi ya ini kan sesuatu yang lucu. Jadi bahwa ini aturan yang sudah di voting untuk semua klub IPL dan 2/3 menyetujui, berarti aturan itu berlaku. Dan Manchester City ini nggak mau gitu kan bahwa aturan ini diberlakukan dengan voting. Nah ini yang kita juga nggak tahu. Lalu maunya Manchester City apa? Aturan itu lalu gimana supaya ada implementasi aturan? Apakah langsung dari IPL yang mengatakan aturannya harus begini gitu? Jadi memang benar-benar IPL yang 100% melakukan aturan, atau ada klub yang bisa melakukan veto. Nah, kan lucu lagi gitu. Jadi hal seperti ini ya menurut saya adalah kelucuan dari Manchester City, dan ini merupakan satu tindakan putus asa, karena kalau mereka berhasil ya untuk menyatakan bahwa aturan APT ini melanggar keadilan dalam berkompetisi, maka ini otomatis
akan ada banyak bagian dari tuntutan yang 115 itu ya, itu akan berkurang jauh gitu. Jadi yang 115 ini mungkin bisa berkurang sampai sepertiganya. Dari 115 itu mungkin bisa berkurang sekitar sepertiganya kalau aturan APT ini berhasil dimenangkan oleh Manchester City gitu. Dan saat ini sekitar 12 atau 13 klub itu berpihak kepada EPL, termasuk di situ di dalamnya adalah Arsenal, Manchester United, Liverpool, ada juga Wolverhampton, Brighton gitu ya. Dimana ada juga pihak yang mendukung Manchester City, ini adalah Chelsea, Aston Villa, dan Newcastle. Tapi yang saya dengar terakhir ini Newcastle pindah posisi, dari tadinya mendukung Manchester City sekarang menjadi posisi netral. Jadi artinya tidak mendukung tapi juga tidak menentang Manchester City. Jadi Newcastle pindah ke posisi netral gitu ya. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Jadi ya Manchester City saat ini berusaha untuk, ya mereka artinya tidak melawan bahwa mereka ini sponsornya itu, nilai sponsornya digelembungkan, tapi mengatakan bahwa aturan penggelembungan ini itu tidak adil gitu. Jadi itu yang mereka coba katakan bahwa itu tidak adil. Kenapa mereka katakan tidak adil? Karena mereka, ini argumen mereka ya, jadi argumennya Manchester City bahwa tim seperti Manchester United, Liverpool, dan Arsenal itu sudah punya waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan fanbase mereka, sehingga memang tadi punya punya kekuatan finansial berdasarkan fanbase-nya, sehingga tadi sponsornya bisa dapat nilai yang bagus. Itu karena mereka sudah berjalan bertahun-tahun. Manchester City yang baru masuk dengan investor baru yaitu Sheikh Mansur tentu tidak bisa mengejar pengembangan yang sudah bertahun-tahun ini gitu. Jadi mereka mau melakukan dengan instan dengan suntikan dana gitu. Nah, ini yang mereka anggap bahwa tidak adil untuk klub yang baru mau berkembang ketemu dengan klub yang sudah membangun secara bertahun-tahun. Ya kalau menurut saya nggak bisa kayak begitu juga gitu kan. Ya nggak adil juga bahwa bisa instan gitu kan, bahwa ini dilakukan dengan instan tanpa membangun gitu. Dan kita bisa lihat bagaimana kekuatan keuangan contoh seperti Manchester United gitu ya. Walaupun saya bukan fans Manchester United, saya mengatakan bahwa Manchester United ini kekuatan keuangannya luar biasa. 1 dekade mereka ditangani secara sembrono oleh keluarga Glazer. Keuangan mereka tetap kuat. Kenapa? Karena fanbase-nya ini memang sudah kuat dan ini sudah dibangun secara bertahun-tahun. Ya, Arsenal saat ini juga sedang mengembangkan fanbase-nya, mau ke Amerika, ke Afrika gitu ya, untuk mengembangkan fanbase mereka gitu. Nah, Manchester City ini tidak mau melakukan hal ini gitu ya. Mereka maunya langsung bisa bersaing dengan keuangan bukan dari fanbase yang mereka bangun, tapi keuangannya benar-benar dari suntikan dana pemilik gitu kan. Bahkan kita bisa lihat video kemenangan Manchester City itu dibandingkan dengan video goodbye-nya Klopp gitu, jumlah view-nya kalah jauh gitu. Karena memang fanbase-nya Manchester City nggak ada, dan mereka tidak mau membangun fanbase itu. Mereka hanya pengen pokoknya cepetan, instan, cepetan bisa sukses. Nah, disinilah menurut saya bukan itu tidak adil, tapi bahwa dengan dana yang mereka punya, harusnya mereka bisa untuk lebih berkonsentrasi membangun fanbase sehingga klubnya ini memang bisa berkembang secara organik. Tapi yang dilakukan adalah, ya kalau kita ngomong istilah Indonesia ini, dikarbitin gitu loh. Ya, Manchester City ini klub karbit. Kenapa? Ya memang cuman mau instan, bukan dia berkembang secara organik. Seperti itu ya. Jadi ini masalahnya. Nah, sekarang kita mau ngomong nextnya gimana? Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Nah, untuk apa yang bisa terjadi selanjutnya ini
ya kita ngomong di ranah berandai-andai gitu ya, karena ini kita nggak tahu juga, belum pernah ada preseden seperti ini. Kita hanya bisa lihat ini adalah untuk tim seperti Everton gitu ya, yang kena hukuman 10 poin. Nah, untuk Manchester City dengan 115 ini, banyak yang mengatakan ya harus lebih parah. Ya pasti harus lebih parah. Nah, ini yang melanggar 1 poin aja bisa kena pengurangan poin di liga sebesar 10 poin. Manchester City yang 115 poin pelanggaran. Banyak yang bilang ini harus nanti diskualifikasi dari IPL. Ada juga yang bilang bahwa untuk gelar-gelar mereka dari tahun 2000 sampai sekarang, jadi sampai dengan pelanggaran itu, dari pelanggaran itu dimulai sampai sekarang, itu harus dicabut semua gitu ya. Dan ini efeknya tentu akan sangat besar. Kalau kita ngomong adalah tadi yang pertama untuk masalah diskualifikasi dari IPL, ini efek yang sangat berat ya. Kenapa? Kalau sampai mereka didiskualifikasi dari IPL, ini bukan otomatis mereka terdegradasi ke Championship. Jadi kalau kita lihat di struktur liganya, Liga Inggris ya, di piramidanya paling tinggi itu adalah IPL, English Premier League. Di bawahnya ini ada Championship. Di bawahnya lagi ini ada League One dan League Two, lalu di bawahnya lagi Liga tingkatan liga amatir lah ya. Jadi di Inggris itu benar-benar dari tarkamnya sendiri, dari tarkam itu kalau menang ini bisa nanti menanjak sampai IPL gitu ya. Jadi tarkamnya ini juga terorganisir dan berhubungan dengan liga-liganya ini. Nah, masalahnya kita ngomong ini adalah IPL ya, yang di atas ini, di atas piramida sepak bola Liga Inggris, itu pengelolanya berbeda dengan Championship ya. Jadi di bawahnya IPL itu ada namanya EFL. Kalau IPL itu English Premier League, lalu EFL ini adalah English Football League gitu ya. Jadi English Football League ini, EFL, dia mengatur Championship, League One dan League Two. Jadi ketika Manchester City itu nanti didiskualifikasi, misal ya, seandainya didiskualifikasi dari IPL, EFL sebagai pengelola Championship, League One dan League Two itu tidak berkewajiban untuk menerima Manchester City untuk didegradasi. Apakah itu didegradasi ditaruh di Championship, League One atau League Two, mereka tidak punya kewajiban untuk menerima. Jadi bisa nih kemungkinan terjelek kalau sampai Manchester City itu didiskualifikasi dari IPL, mereka harus memulai lagi ya, itu dari Liga Tarkam. Ya, saya lupa lah nama liganya, tapi itu benar-benar dimulai dari Liga Tarkamnya Inggris lagi, untuk mereka pelan-pelan naik supaya bisa sampai naik ke IPL. Gitu. Kenapa? Tadi karena EFL itu tidak punya kewajiban untuk menerima Manchester City seandainya mereka didebak dari IPL. Karena mereka pengelolanya berbeda dengan IPL. Ya, walaupun secara liga berhubungan, tapi EFL ini pengelolaan yang berbeda. Ya, jadi ketika dari pengelola IPL lalu menendang Manchester City, EFL sekali lagi mereka tidak berkewajiban untuk menerima Manchester City. Nah, kalau nggak diterima gimana? Ya berarti harus mulai dari liga tarkamnya Inggris untuk mereka naik lagi pelan-pelan. Nah, ini ya tadi. Kalau sampai mereka didiskualifikasi. Lalu yang kedua kita ngomong adalah masalah tadi gelarnya dicabut. Kalau sampai gelar Manchester City dicabut, seminimal-minimalnya kita ngomong adalah untuk IPL. Kita belum ngomong untuk FA Cup, kita belum ngomong untuk Carabao Cup gitu ya. Kita hanya ngomong IPL aja nih. Itu berarti kira-kira itu akan ada sekitar dua gelar liga itu akan jatuh ke Liverpool, 2 gelar liga akan jatuh ke Manchester United, dan 2 juga akan jatuh ke Arsenal. Secara pribadi
ya, secara pribadi sebenarnya saya nggak pengen Arsenal menang dengan cara ini, ya. Tapi saya pengen memang Manchester City ini gelarnya dicabut. Bukan karena saya pengen Arsenal dapat gelar liga itu, tapi lebih bahwa saya merasa kalau memang dinyatakan bersalah, berarti Manchester City ini tidak pantas memiliki gelar-gelar tersebut. Ya, jadi kalau dari saya itu pencabutan gelar bukan karena saya pengen Arsenal dapat gelarnya, tapi lebih ke saya ngerasa kalau memang dianggap bersalah, berarti Manchester City ini tidak berhak untuk memegang gelar tersebut. Dan ini juga mungkin akan memberi efek jerak bagi manajer dan pemain dan mungkin juga staff lain lah ya, itu untuk berhati-hati dalam memilih klub. Ya, jadi jangan memilih klub yang keuangannya ini tidak kalau mau dibilang berarti keuangannya tidak jelas gitu. Nah ini jadi buat saya pentingnya bahwa Manchester City itu nanti seandainya dinyatakan bersalah, gelarnya dicabut itu bukan demi saya Arsenal dapat gelar, tapi lebih ke memberikan efek jerak kepada klub dan para pemain yang ada di dalamnya. Walaupun mereka di situ ya sebenarnya kan juga bukan urusan mereka, tapi bahwa mereka datang ke sana dengan keuangan yang, kalau kita ngomong keuangan yang haram gitu ya. Jadi mereka kan juga makan uang haram di situ jadinya ya. Sehingga ya bahwa mereka berapa tahun ada di Manchester City ternyata gelar mereka dicabut semua, berarti kan mereka membuang karir mereka di Manchester City yang berarti tidak dapat apa-apa di sana gitu. Dan menurut saya itu supaya juga kedepannya untuk para pemain dan para manajer itu tidak sembarangan untuk datang ke klub-klub yang keuangannya nggak jelas gitu. Berikutnya adalah untuk pengurangan poin gitu ya. Yang ketiga ini untuk kemungkinan masalah hukuman pengurangan poin. Ya, pengurangan poin seperti apa yang 115 ini? Kan Everton yang hanya satu pelanggaran aja 10 poin, 115 berapa? 1150 poin. Menurut saya kan nggak mungkin juga pengurangan poin sampai 1150 poin gitu. Jadi menurut saya pengurangan poin juga mungkin tidak akan terlalu efektif. Tapi juga dengan demikian berarti membuat bahwa Manchester City musim depan sudah pasti akan terdegradasi, dan itu tidak akan membuat EFL menolak mereka gitu kan, karena turunnya ke Championship itu atau ke lain-lainnya itu adalah dengan poin gitulah ya. Walaupun tadi pengurangan poin sampai 1000 poin lebih, ya menurut saya mungkin nggak akan sampai seperti itu ya. Tapi kalau sampai pengurangannya 1000 poin, anggaplah 1000 poin, berarti kan otomatis bahwa yang paling rendah ini adalah Manchester City. Manchester City mau main kayak gimana pun mereka udah minus 1000 poin, sedang di IPL itu hanya ada berapa? Hanya ada 38 pertandingan ya. Jadi kalau 38 kali 3 itu berapa? 90 tambah 24, 114 poin gitu. Jadi kalaupun Manchester City menang semua pertandingan mereka, itu tetap negatif 1000 poin gitu kan, kalau tadi dikuranginnya 1150 poin. Nah itulah, jadi nggak otomatis itu akan terdegradasi, tapi ya itu degradasi yang lebih mengikuti aturan lah gitu ya. Jadi bukan hanya didiskualifikasi begitu aja. Nah dengan demikian ini juga ada yang membicarakan bahwa oke, kalau seperti itu Manchester City kabur aja lah ikut ke Super League gitu kan, European Super League. Nggak mudah juga. Dan menurut saya hampir tidak mungkin juga Manchester City lalu ikut ESL. Kenapa? Di Inggris ini sekarang sudah ada aturan, ya sudah ada hukumnya, sudah ada undang-undangnya bahwa klub Liga Inggris ini tidak boleh ikut ESL. Dan ini bukan dari FA, bukan dari UEFA,
bukan dari IPL, bukan dari IFL, tapi dari pemerintah Inggrisnya langsung yang membuat bahwa klub-klub di Liga Inggris ini tidak boleh ikut ISL. Kalau sampai Manchester City lalu tadi dengan semua itu hukuman itu lalu mereka nekat untuk join ISL, kita sudah punya ada kemungkinan ya, menurut saya ada kemungkinan bahwa Manchester City akan disita oleh pemerintah Inggris seperti sebagaimana Chelsea disita dari Roman Abramovich. Ya, itu. Jadi ya, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Cuman dari saya ya inilah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan seandainya Manchester City dinyatakan bersalah. Kalau dinyatakan tidak bersalah bagaimana ya? Kalau tidak dinyatakan bersalah ya berarti kita akan tetap berlanjut seperti ini, normal, nggak ada satu masalah apapun kan, berarti ya berjalan apa adanya gitu kalau dinyatakan tidak bersalah. Tapi kalau sampai dinyatakan bersalah tadi kemungkinan yang terjadi seperti itu. Dan ya menurut saya hampir tidak mungkin juga Manchester City lompat ke ISL. Sekali lagi, ini bukan masalah UEFA, bukan masalah FA, bukan masalah IPL. Ini sudah masalah pemerintah Inggris yang mereka punya undang-undangnya. Silakan dicek ya, itu dari badan kebudayaan lah kalau nggak salah ya, jadi badan kebudayaan, karena sepak bola itu udah dianggap dari bagian budaya Inggris, jadi dari Kementerian Kebudayaan mereka itu sudah ada hukumnya tidak boleh ikut European Super League seperti itu ya. Teman-teman, udah setengah jam lebih nih ya saya ngomongin masalah ini. Jadi ya, kalau teman-teman sekali lagi suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, apalagi yang sudah menonton sampai selesai ya. Kalau dari saya ini sekian ya, kita sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya. See you.